untungnya juga dari dulu aku diingatkan juga sama orang tua bahwa jangan wasting time, karena waktu itu kita nggak bisa balikin, sulit, dan itu yang justru mahal daripada harta dan segala macam, karena kita nggak bisa beli kan. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Percaya sama rencana Allah, lalu yakini bahwa ridho orang tua itu harus yang selalu dipegang juga. Itu yang akan aku bilang dulu kepada diri aku dulu. Kita tuh harus bisa siap, tidak boleh membawa perasaan personal ke dalam ruang praktek. Bisa jadi di parkiran kita nangis, once kita masuk ke dalam ruang praktek, itu kita harus kayak, iya pagi ibu, nah gitu. Padahal tadi di parkiran nangis nih, tapi pas nyampe masuk ke ruang praktek nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai IAICers, selamat datang di podcast IAIC RI, ruang di mana kita bisa berdiskusi dan juga dari semua sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, sains, teknologi, agama, hukum, politik, kesehatan, dan sektor lainnya, serta membedah perjalanan sukses dari para alumni terbaik IAIC. Saya Lita Fatimah yang akan memandu diskusi penuh makna pada hari ini, yang dimana di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau berdedikasi di dalam dunia medis, dan mari kita sambut Dr. Ainil Mardia, SPGK. Halo dokter, apa kabar? Halo Miss Lita, aku manggilnya Miss Lita. Iya, benar. Boleh sekali dokter. Miss Lita. Miss Lita, iya. Dulu panggilnya kita Miss. Iya, betul sekali guru. dokter. Nah, dokter Ainil boleh sapa IAICers dulu? Silahkan perkenalan nama, lulusannya tahun berapa di SMA IBS, dan sekarang sedang sibuk berkiprah dalam bidang apa sih dok? Oke, jadi Assalamualaikum IAICers. IAICers, perkenalkan nama saya Dr. Ainil Mardia, SPGK atau Spesialis Gizi Klinik. Saya merupakan alumni dari IBS. Kalau saya dulu IBS ya, International Islamic Boarding School, angkatan kelima. Jadi saya masuk itu tahun 2007, selesai tahun 2009 dari sini. Kemudian saya melanjutkan studi itu di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk S1 dan juga profesinya di sana. Setelah itu saya lanjut lagi untuk mengambil spesialis di Universitas Indonesia gitu. Wah, keren banget ya dokter. Nah dokter, kira-kira ketika mendengar nama IAIC atau IIBS, apa sih memori yang mungkin kejadian di masa lalu yang teringat kembali sih dokter? Banyak ya sebenarnya, ya, banyak pasti. sekali karena sekolah ini itu konsepnya beda gitu kan dari sekolah yang lain. At least dulu ketika saya masih sekolah, konsepnya itu sangat berbeda. Satu, memang kita di sini sistemnya 2 tahun dulu kan, memang sistem kurikulumnya digunakan 2 tahun jadi lebih cepat gitu. Betul, tapi dengan tetap memperhatikan standar lulusan. Kemudian setelah itu di sini, kalau zaman saya dulu tuh laki-laki perempuan dipisah karena kita kan base-nya Islamic School nih. Nah, gitu ya. Jadi dulu dipisah laki-laki perempuan. Jadi kita ada dulu kalau di kelas ada kelas yang girls, ada kelas yang boys gitu. Dulu angkatan saya itu berapa ya? Satu kelas yang girls itu kurang lebih ada sekitar 20-an lah. Terus yang boys juga ada sekitar 20-an. Nah, laki-laki kita bilangnya dulu G1, G2, G3, G4. Terus ada boys juga, B1, B2, BT, B4. Terus sama satu lagi yang untuk sosial. Jadi kalau yang girls itu yang sainsnya. Nah, terus nanti ada juga yang kelas sosial tuh satu kelas cewek sama-sama satu kelas cowok. Jadi apa yang paling memorable itu adalah memang konsep dari sekolahnya sendiri berbeda dari sekolah yang lain gitu. Untuk memang standarnya senior high school gitu ibaratnya. Berarti dokter mengambil sains. Saya dulu sains. Nah, dulu saat masih berseragam di SMA di sini, apakah menjadi dokter spesialis gizi klinik memang sudah jadi mimpi besar dokter, atau memang ada cerita di balik pemilihan cita-cita ini? Kalau kita dulu itu waktu sudah masuk ke kelas 3 gitu kan, itu kita dites dulu di sekolah, ada tes untuk pemilihan minat dan bakat. Jadi memang secara di psikolog itu kita diarahkan, kita cocoknya apa. Nah ternyata semua siswa kita waktu kelas 3 itu ternyata memang kan sukanya sains nih, cuman basicnya sebenarnya biologi aku nggak terlalu gitu. Dulu tuh aku lebih ininya chemistry sama physics. Nah jadi pas ternyata dites memang dibilang memang cocoknya di bidang kesehatan waktu itu. Akhirnya
setelah berdiskusi sama orang tua juga, kemudian jadinya ya coba deh mau kedokteran. Cuman kalau gizi kliniknya sendiri itu belum kepikiran sama sekali, karena dulu ketika saya waktu tamat SMA itu spesialis gizi klinik itu belum terlalu booming kayak sekarang. Kalau sekarang kan gizi klinik nih banyak nih, kan semua orang juga lebih ke mau hidup sehat lagi, terus kemudian lebih nutrisi itu lebih diperhatikan kalau makin kesini. Nah kalau dulu kan belum concern, jadi saya baru kepikiran untuk ngambil gizi klinik itu mungkin di sekitar tahun ketiga tahun keempat kuliah. Oke, berarti dokter sangat aware sekali sama kesehatan waktu itu, atau memang ada hal yang lain juga sih dokter? Enggak sih, kalau to be honest dulu memang lebih kalau dari 100% kan masuk kedokteran mungkin 60-70% yang akan disuruh. Oke. Jujurnya. Cuman 30%, 40% itu ya dari keinginan sendiri juga ada gitu ya, karena aku melihat bahwa itu sesuatu yang challenging juga masuk ke kedokteran. Terus kita juga bisa membantu orang banyak ya ibaratnya gitu. Sama satu lagi ya karena memang ini ya aku sangat mendengarkan advice dari orang tuaku juga gitu. Biar bagaimanapun mereka pasti karena sudah lebih berkecimpung duluan di dunia pendidikan dan apa segala macam itu, jadinya apa advice mereka tuh sangat-sangat aku dengarkan gitu. Tapi untungnya aku punya orang tua yang apapun pilihan aku sebenarnya mereka sangat support. Tapi aku sadar juga makin kesini tuh mungkin waktu SMA kita nggak nyadar kali ya. Kalau misalnya orang tua nyuruhnya apa, kitanya kayak ya masa iya pasti pengen ngikutin diri sendiri. Iya, betul. Tapi kan seiring bertambahnya umur, berjalannya waktu gitu ya, makin sadar juga gitu kan. Mungkin ya kalau misalnya ada teman-teman IACers yang masih sekolah nih sekarang, dengarkan orang tuanya gitu. Kalau aku sih selalu pesannya gitu. Dulu percayalah kalau di umur segitu memang kita pengennya ngikutin apa yang kita mau, tapi apa yang disarankan dari orang tua itu pasti yang untuk baik, dan kadang baru dirasakannya belakangan gitu. Waktu pas itu kita kayak ngejalaninnya terpaksa gitu kan. Tapi pas dijalanin ternyata ini loh. Karena kan ridho orang tua ridho Allah. Nah, jadi balik lagi ke sana. Oke, aku sangat setuju dengan statement bahwa menjadi seorang dokter tuh pasti penuh dengan challenging. Tapi kita juga tentunya harus berkontribusi ke dalam masyarakat, membantu masyarakat luar. Dan itu pekerjaan yang sangat mulia sekali ya dokter ya. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang kan tentunya mereka masih mencari jati diri yang tadi sudah dokter katakan. Nah, kira-kira untuk bisa tahu sih dirinya sendiri itu harus seperti apa sih dok sebenarnya? Itu harus banyak coba. Jujur kadang kalau misalnya kita belum tahu nih kita maunya apa, cobain semuanya. Kalau aku pribadi tuh akan meminta selalu setiap misalnya apa advice-nya, kalau misalnya ini gimana supaya bisa terarah gitu. Qadarullah dan alhamdulillahnya aku diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam memilih karir gitu loh. Walaupun itu tidak aku ketahui dan tidak aku bayangkan dari awal akan arahnya ke sana. Cuman bagaimana bisa seperti itu, karena tadi aku bilang orang tua perannya sangat besar kalau menurutku, karena orang tuaku tuh sangat suportif sekali. Anaknya mau mencoba apapun silahkan, selama privilege-nya ada, source-nya ada, kemudian ada backup gitu ya. Nah itulah maksudnya aku bilang ada yang bahasanya privilege dan right. Artinya kita punya privilege tapi ya harus kita explore, kita gunakanlah itu. Ya kalau teman-teman mungkin adik IACers gitu ya yang masih mencari-cari, jangan takut nyoba. Karena kita nggak tahu pastinya tuh kita sebenarnya maunya apa, cocoknya apa. Tapi kalau ternyata dari sekarang sudah tahu maunya apa, ya pursue lah dibilang itu gitu, kejar, dalami bidang itu. Tapi kalau memang masih mau mencari tahu, coba apapun itu dicoba, bidang apa itu silahkan dicoba sampai memang. Tapi jangan lupa kita mencoba itu kita harus memberikan limit juga ke diri sendiri, bahwa ada waktu yang juga tetap berjalan. Jadi nggak bisa kayak karena gue punya privilege banyak nih gitu kan, ibaratnya kayaknya backup plan-nya ada gitu kan, jadi kayaknya coba ini nggak apa deh sampai umur berapa gitu, enggak, tapi tetap harus terplanning gitu. Untungnya juga dari dulu aku diingatkan juga sama orang tua bahwa jangan wasting time, karena waktu itu kita nggak bisa balikin, sulit, dan itu justru mahal daripada harta dan segala macam, karena kita nggak bisa beli kan. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misalnya privilege-nya ada, coba aja apapun itu. Gitu. Mencoba hal baru tentunya dapat insight yang baru juga ya dokter. Benar Miss. Karena ketika dapat insight yang baru,
ilmu yang baru, tentu itu akan menjadi pengenalan untuk diri sendiri. Ya. Apalagi anak-anak muda ini harus mengeksplor banyak Explore hal lah, dalam hal bener. kebaikan ya dok Yes, ya dong. Dan juga ada advice Iya, dari iya, kedua iya. orang tua, Ya. bagaimana kedua orang tua itu sangat berperan penting. Ya, Dan di mana di benar. IAIC tentunya peran orang tua, guru, dan juga institusi seperti IAIC tentunya sangat berperan Ya. penting bagi pertumbuhan anak-anak di Betul. sini. Dan tentu cita-cita mereka sangat mulia sekali ya dok ya. Jadinya kita harus punya insightful yang mungkin lebih mindfulness. Lebih mindful, Iya, iya, seperti itu betul. ya dok ya. Iya, benar, Miss. Oke, nah tadi kan saya sempat mendengar bahwa ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua, dan saya setuju dengan statement tersebut. Karena pada dasarnya itu adalah hal yang sangat penting. Dan di IAIC kita itu ada namanya beberapa kegiatan keagamaan yang insya Allah membekali untuk kehidupan di akhirat mereka semua ya. Iya, Dokter iya. terutama ada zikir pagi, zikir petang, dan ada juga menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Dan Masya Allah itu sangat sangat bermanfaat sekali kan dokter. Iya. Nah tapi dokter, apa sih perubahan karakter paling signifikan yang dokter rasakan pada diri sendiri sejak pertama kali masuk IAIC sampai akhirnya lulus dokter? Satu, mandiri. Mandiri, oke. Itu yang pasti lumayan signifikan karena aku jauh ya. Kan orang tua aku tuh bahkan tidak di Jakarta gitu, di Padang. Jadi waktu itu pas masuk ke sini pertimbangannya apa ya, mungkin karena memang itu tadi membentuk kemandirian itu, kemudian harapannya dengan di dorm kita di asrama itu akan ada kedisiplinan yang lebih terbentuk karena sejujurnya memang agak sulit kalau aku dulu. Memang karakternya agak sedikit gimana ya, agak Masa remaja masa ya, remaja. Dok? Nah jadi mungkin potensi-potensi itu dilihat oleh orang tuaku, ini kayaknya perlu agak ditatar mungkin gitu ya. Tapi bukan berarti aku bilang bahwa di IBS ataupun di IC ini dia sekeras itu, sebenarnya nggak juga gitu loh. Dua pilar yang aku suka dari di sekolah ini adalah kita Islamic base tapi tetap internasional. Artinya kita nggak meninggalkan itu karena gini, dunia itu berevolusi tapi pondasi agama itu kan tetap sama. Nah, bagaimana zaman Nabi jahiliyah dulu dengan sekarang terkadang sudah banyak adjustment yang harus dilakukan dari nilai-nilai ataupun ketentuan agama gitu loh. Karena kan dunia semakin berubah. Itulah gunanya ada ulama, ada apa segala macam untuk menentukan ini dunia berkembang tapi masih di dalam koridornya gitu. Nah aku suka dari IBS ataupun IC ini adalah yaitu tadi kita pondasi agamanya tuh dikuatkan gitu kan, tapi tetap bahwa kita harus melihat dunia itu secara luas gitu, supaya apa tadi ya kita bisa mempresentkan diri kita sebagai sosok muslim yang bisa masuk ke semuanya gitu ibaratnya. Jadi nggak yang dalam situ aja gitu loh, maksudnya Islam aja gitu, betul, tapi itu tadi core-nya tuh diperkuat gitu kan. Kayak dulu tetap kalau dulu aku UAS itu ada ujian ini kan, kalau UN kan itu ngikutin dari pemerintah pusat. Betul. Kalau UAS kan kadang memang ada dari sekolah menentukan standar untuk kelulusannya bagaimana. Dulu tuh pokoknya kalau pas tamat harus hafal juz 30. Iya. Terus hadis itu semuanya aduh aku lupa ada berapa, pokoknya banyak banget deh. Itu hafalannya juga harus disetor gitu ya. Harus sampai selesai. Terus ada praktek-praktek ibadah lainnya, terus hafalan sholat dengan arti-artinya itu juga harus dihafalkan waktu itu gitu. Jadi banyak dasar-dasarnya itu yang bisa menjadi bekal, at least ketika kita menghadapi nanti dunia luar yang sangat luas itu, yang pondasi core dari Islamnya itu kita nggak lepas gitu loh. Tapi tinggal disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar gitu kan. Kalau yang aku percaya adalah agama kita itu tidak bukan yang haram halal itu jelas. Betul. yang wajib yang tidak wajib sunnah itu jelas gitu ya. Sekali. Nah tapi tetap ada kelonggaran dan kemudahan yang agama kita kasih gitu kan. Nah bagusnya itu adalah di sana. Begitu juga dalam memandang hal-hal lainnya di agama kita itu. Nah itu semuanya dari mana terinspirasinya? Ya emang karena waktu pas SMA lumayan banyak dipaparkan dengan itu ya, karena waktu SD SMP itu tidak terlalu, paling pelajaran agamanya ya cuman 1-2 jam gitu kan. Tapi kan kalau dulu aku kita lebih dalam lagi, ada fikih, ada hadis, ada apa segala macam itu kan lebih dikerucutkan lagi. Terus bahasa juga dulu aku 3 gitu. Aku nggak tahu nih kalau sekarang. Dulu aku tuh ada Senin Selasa tuh kita bahasa Inggris, Rabu kita bahasa Indonesia, Kamis Jumat kita pakai bahasa Arab
untuk Oke. berbahasa sehari-hari. Dan itu ada polisinya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ketahuan berbahasa Indonesia atau berbahasa lain di hari yang sudah ditentukan, itu nanti biasanya pas upacara nanti kita ini apel pagi, kan ada apel pagi tuh. Kalau dulu saya nggak tahu deh kalau sekarang. Nah itu nanti akan dipanggil orangnya kayak gitu-gitu untuk mendidik Oke. kedisiplinan itu juga sih tadi. Jadi mau nggak mau kita push tuh berbahasa Inggris, kita push mau nggak mau berbahasa Arab. Oke, Seperti berarti intinya itu membangun kepercayaan orang tua dengan cara kita menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh. Iya. Menimba ilmu bersungguh-sungguh berarti kita tadi kayak misalkan dokter udah bilang dokter hafal hadis, Iya, hafalan-hafalan. betul. Dan sekarang tuh di IAIC itu ada ujian praktek. Di mana ujian praktek ini tuh ada misalnya sholat maid, Ah, iya, betul, azan betul. seperti azan Bilal dan masya Allahnya anak-anaknya itu bersungguh-sungguh gitu untuk ujian praktek tersebut karena pada dasarnya mereka itu dibina langsung oleh para atasan-atasan atau prinsipal. Dan bahkan ini kan salah satu bentuk anak-anak tuh harus punya potensi yang Ya, Islamik betul. tapi juga berwawasan Luas, dunianya. Nah, karena pada dasarnya banyak adik-adik kelas kita melihat bahwa posisi dokter itu adalah sukses dan sudah bisa berkarir di dunia medis maupun di dunia kedokteran, tapi di balik itu momen apa sih sebenarnya yang paling berat dalam perjalanan karir dokter hingga sampai ke titik ini, Dok? Yang paling berat ya sukses, insya Allah, amin gitu ya. Kalau misalnya memang, tapi sukses itu kan subjektivitas sekali ya. Kadang orang melihatnya sudah oke, kita juga merasa belum terlalu, atau kita sudah merasa tapi menurut orang kayak B aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Cuman ya biar bagaimanapun kalau sudah dilihat sebagai seseorang yang sukses gitu ibaratnya, tapi perjalanannya masih panjang, Miss. Aku kan baru tamat tuh baru 3 tahun terakhir. 2023 baru selesai spesialisnya. Before that I never work at all karena aku selalu lanjut sekolah. Jadi dari SMA terus kuliah itu kan dari S1 terus profesi, terus lanjut lagi ke spesialis. Setelah itu aku baru bekerja, baru melihat bagaimana perjuangan orang bekerja apa segala macam. Walaupun balik lagi orang bilang ya lu mah enak gitu kan, punya privilege banyak apa segala macam. Ya betul, alhamdulillah aku punya itu gitu loh. Tapi karena aku punya itu, makanya aku mau mempertahankan dan mensyukuri itu dengan bekerja dan kalau bisa tuh memang memberikan dampak dan manfaat gitu loh untuk orang di sekitar. Kalau ditanya yang paling apa ya berarti turning point-nya, itu ketika aku ngambil spesialis. Itu emang lebih berat sih memang waktu itu, karena secara fisik kita juga cukup banyak pekerjaannya, brainnya juga non-stop working karena kita juga bareng pelayanan di rumah sakit. Mentally juga kita harus lebih kuat lagi kalau ambil spesialis. Jadi belajar soal bagaimana kegagalan itu, bagaimana plan, rencana itu tidak sesuai, itu aku sangat belajar itu di waktu aku ngambil spesialis itu tadi. So learn by mistake. Learn by mistakes, yes, betul sekali gitu, Miss. Iya. Karena pada dasarnya mungkin dengan kegagalan itu menjadi salah satu cobaan yang harus mereka harus pelajarin. Mungkin dari kegagalan tersebut ada kesuksesan yang akan mereka capai di masa depan ya, Dok, ya. Betul. Oke, dokter. Nah, saat berada di titik terendah atau menghadapi kegagalan, apa sih bahan atau rasa semangat apa yang harus dokter lakuin agar terus punya energi yang positif, istilahnya seperti itu? Jujur nelpon orang tua. Oke. Balik lagi, aku bersyukur juga alhamdulillah punya relationship yang bagus dengan orang tua gitu ya. Jadi aku sangat percaya bahwa ketika balik lagi tadi aku bilang, when they said everything's gonna be alright and everything's gonna be fine, it will get better, aku sangat meyakini itu. Jadi ketika gagal nih misalnya telepon, pasti nangis dong, namanya kita gagal ya, sedih gitu, itu hal yang wajar manusiawi. Nanti ketika sudah telepon apa segala macam, yang pertama aku lakukan itu ya, kalau kata orang kan ada beda-beda nih. Kalau kita mau merujuk ke agama ya berarti harus wudhu, sholat dulu gitu ibaratnya, doa apa segala macam. Aku butuh dengar suara orang tuaku ketika itu ya, maksudnya gitu ya. Maksudnya bukan dengar suara orang tua. Gini, kalau kita mendengar, balik lagi aku meyakini ridho Allah, ridho orang tua. Jadi aku menganggap bahwa orang tuaku itu adalah perpanjangan tangan dari apa kata Allah, ibaratnya begitu. Nah, kalau misalnya aku ngobrol sama orang tuaku terus orang tuaku bilang kayak gitu, aku menganggap bahwa Allah berarti mau
menitipkan itu dari orang tuaku bahwa semuanya akan oke. Somehow itu membuat aku tenang. Seperti charge energy Charge ya? energy. Jadi memang ketika panik itu atau sedih atau apa, telepon ke orang tua, terus nanti ngobrol. Paniknya ada, kalau nelfon tuh kadang ada pengen resign gitu kan, udah nggak kuat lagi gitu kan, udah mau capek gini apa segala macam gitu kan, udahan aja. Nanti orang tua tuh menenangkan, sebagaimana ya ininya lah ya, dengan diskusi juga tetap dikasih rasionalisasinya. Jadi nggak cuman base-nya agama saja yang diingatkan, tapi ya itu tadi ketika mereka bilang, oh nggak apa-apa kok, akan oke kok, tenang aja gitu, tahan dulu, dikit lagi nih mau kelar, dikit lagi nih mau beres gitu, nanti ada kok manfaatnya gitu. Ya aku percaya bahwa memang akan seperti itu jadinya. Kuncinya kalau aku di situ sih, tapi ya balik lagi kan relationship kadang seperti itu dengan orang tua tuh tidak semua orang punya kalau misalnya seperti itu. Ya makanya aku bilang tadi, salah satu hal yang sangat aku syukuri di hidup aku adalah aku punya relationship yang cukup dekat gitu dengan orang tuaku. Bagaimana mereka sangat open minded sekali dan tidak judging sekali dengan pilihan-pilihan hidup aku gitu. Oke. Berarti dengan adanya orang tua semua akan baik-baik aja. Iya, tapi itu balik lagi, kita harus tahu siapapun, mau orang tua siapapun, yang kita pun yang punya Allah, kapan itu harus dipersiapkan ya. Maksudnya kita harus punya space ikhlas bahwa tidak akan selamanya ada. Mau itu untuk diri sendiri, mau itu untuk teman, karir, bahkan orang tua yang kita anggap ini ya, itu akan apa istilahnya tuh ya, membuat kita mencoba untuk siap. Tapi sebenarnya nggak siap-siap banget juga sih, Miss. Mau bagaimanapun disiapkan, yang namanya kayak gitu nggak akan pernah siap deh, rasa aku ya. Alhamdulillahnya orang tuaku dua-duanya masih sehat walafiat gitu ya. Jadi ya itu sesuatu yang juga sangat aku syukuri gitu. Oke, sangat luar biasa ya dokter. Nah, dokter, gimana sih untuk IICers yang bercita-cita jadi dokter? Apa sih realita pekerjaan sebagai spesialis gizi yang mungkin berbeda dari apa yang sering kita lihat di film atau seperti di drama-drama gitu? Apa sih realitanya? Iya, oke. Jadi kalau misalnya dokter in general dulu ya, nanti baru kita spesialis ke bagian ini aku. Jadi kalau in general dokter memang basicnya gini, kita yang perlu dipersiapkan adalah empati. Kalau menurutku yang pertama sekali, empati yang harus dihadapi. Humanity. Nah, seperti itu ya. Itu harus benar-benar kita tanamkan. Kenapa? Karena ya kita akan face to face dengan manusia gitu loh. Dan satu, kita berhadapan dengan manusia, kedua kita ada di bidang hospitality. Menurutku, kalau menurut pandanganku, dokter itu adalah dia bekerja di bidang hospitality. Kita adalah pelayanan. Pelayanan artinya kita melayani pasien gitu kan. Artinya empati itu harus dimunculkan, harus ada. Jadi nggak bisa modalnya cuman pintar aja. Kan yang kebanyakan sekarang, masuk FK terus pintar nih, apa-apa. Iya betul, pintar itu penting gitu ya. Tapi menurutku rasa empati itu kalau basicnya kurang, itu jadinya susah gitu nanti ke depannya. Mungkin ketika kita masa studinya belum berasa pentingnya empati itu seperti apa. Tapi makin kesini masyarakat tuh makin pintar. Mereka makin senang sama dokter yang suka berkomunikasi, yang mau diajak ngobrol, positive vibes, yang mau ya itulah satu lagi ya. Kalau misalnya dokter tuh, adik-adik ICers ya, kalau mau jadi dokter, kita tuh harus bisa siap, tidak boleh membawa perasaan personal ke dalam ruang praktek. Bisa jadi di parkiran kita nangis, once kita masuk ke dalam ruang praktek, itu kita harus kayak, iya pagi ibu, nah gitu. Padahal tadi di parkiran nangis nih, tapi pas nyampe masuk ke ruang praktek nggak bisa. Terus mood kita kacau, kita harus tenangin, jangan sampai usahakan itu jangan sampai terdeliver itu apa ke pasien, karena mereka juga sakit. Sedang gitu berjuang ya dok? Mereka juga sakit gitu loh. Jadi kita harus nge-surprise itu dulu sementara gitu loh, ketika kita berada di ruang praktek. Itu challenge-nya. Jadi kalau untuk secara dokter umum seperti itu. Pun kalau misalnya yang agak penting juga adalah kalau kita di bidang emergency, yang ada unit gawat daruratnya, berarti memang kita harus gercep. Kecepatan itu penting, nggak cuma dari sikap, tapi cara berpikir. Pasien datang,
kita harus tahu nih ini mau diapain, mau ngapain, mau apa segala macam tuh sudah harus terunut. Nah, hal seperti itu nanti dilatih ketika internship, ketika koas, internship terus habis itu nanti pas kerja. Nah, kalau kita lihat di drama itu kebanyakan memang di bagian emergency yang yang memang sibuk gitu ya. Load kerjanya agak lebih tinggi dan jujur bebannya juga lebih tinggi karena mereka kadang berpacu dengan nyawa itu tadi lah ya ibaratnya. Kalau yang di emergency artinya kalau yang spesialistiknya berhubungan dengan ada kegawat daruratannya ataupun penyakit-penyakit lain gitu yang mayor-mayor ataupun yang minor, intinya yang membahayakan. Gizi klinik itu sebenarnya tidak hanya soal nutrisi saja, bukan nutrisi ya. Maksudnya nggak cuman yang kayak kita ngurusin badan lalu kita dokter gizi, enggak. Tugas dokter gizi itu kompetensinya ada banyak sebenarnya. Jadi nggak cuman mengobati orang yang sakit, tapi orang sehat pun kalau mau dia diaturin makannya kita atur. Kemudian kalau dirawat inap, ada pasien misalnya nggak mampu makan lewat mulut, dia pakai selang hidung misalnya gitu kan. Nah itu diaturkan lagi sama dokter gizinya. Terus misalnya dia ada gangguan ginjal, misalnya dia masuk ke ICU, lalu dia cuma bisa dapat makanan tuh dari infus. Nah itu juga diaturkan juga kalau ada dokter gizinya di situ. Tapi kalau tidak ada dokter gizinya di rumah sakit itu biasanya dokter lain akan mengambil alih lah ibaratnya tugas-tugas itu. Jadi memang gizi klinik itu jenis spesialisnya adalah memang penunjang. Dia penunjang medis ibaratnya gitu. Jadi bukan memang core utama dari suatu terapi. Setidaknya itu ya yang dianggap dari di negara kita seperti itu sekarang. Termasuk misalnya kayak obesitas gitu-gitu kan. Kalau di luar negeri sudah dianggap suatu penyakit. Nah, kalau sekarang kan kita menganggap itu suatu estetik untuk nurunin berat badan. Nah, kalau di luar negeri sebenarnya enggak. Tapi disitulah PR-nya juga, challenge-nya untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwa kelebihan berat badan tuh ada dampaknya untuk kesehatan dan apa segala macam. Pokoknya banyak deh. Jadi nggak cuman yang nurunin berat badan, naikin berat badan. Mau dia ada program misalnya dia seorang atlet, kita aturin makannya supaya performanya lebih bagus dengan nutrisi yang baik. Kemudian setelah itu dia ada penyakit-penyakit lain kayak misalnya dia ada diabetes, ada apa istilahnya ya, ada hipertensi, darah tinggi gitu, ada penyakit jantung, penyakit ginjal. Nah nutrisinya nanti harus kita sesuaikan dengan kondisinya itu. Itulah tugasku gitu loh kurang lebih. Modalnya apa? Tidak boleh malas ngomong. Mungkin kalau Miss Lita lihat tadi emang sih kayaknya dokter Ainal nggak ini deh. Enggak dong. Kayaknya nggak malas public speaking. Nggak malas deh ngomong, kayaknya emang nggak malas. Nah karena aku tahu itu adalah aku suka. Jadi makanya aku salah satunya kenapa memilih spesialis ini juga gitu loh. Karena aku yakin dengan cara kita mendeliverkan dan menyampaikan informasi itu diusahakan seinformatif mungkin kepada pasien sehingga mereka bisa bergeser dari yang maunya mengobati tapi mencegah jadinya. Gitu dengan hidup sehat itu tadi. Berarti pentingnya menjadi orang yang baik dan punya jiwa empati, karena pada dasarnya empati ini menjadi salah satu kunci untuk bisa mendeliver kepada pasien, karena kita tidak tahu pasien mungkin sedang berjuang dengan rasa sakitnya. Mungkin dokter pernah dengar statement kayak gini, orang sakit bercita-cita ingin sembuh, sedangkan orang sehat bercita-cita punya 1000 cita-cita yang mungkin mereka inginkan. Iya, betul sekali. Tapi itu artinya ya manusia selalu punya, ada maunya selalu gitu ya. Tapi ya betul sekali dokter. Nah, kira-kira seberapa besar peran lingkungan asrama di IAIC? Itu gimana sih dokter? Kita kembali lagi kita ke IAIC ya. Kalau asrama, peran ya, perannya besar, lebih kepada experience-nya. Boleh lah dicoba gitu ibaratnya. Boleh dicoba. Boleh dicoba karena banyak sekali manfaatnya. Saya kalau dibilang dulu waktu sekolah itu apakah orang yang disiplin yang apa tidak. Sampai sekarang aja saya masih sangat sulit mengatur waktu sendiri. Mengatur waktu sendiri, masih sering suka terlambat kalau apa segala macam itu masih saya usahakan lah. Jadi tapi itu memang sudah ada bibitnya dari zaman saya SMA. Kayak misalnya subuh susah bangun. Kalau dulu saya nggak tahu, kalau sekarang galak nggak ininya. Saya nggak tahu. Kalau dulu lumayan. Jadi kalau kita misalnya subuh azan kita nggak bangun itu disorakin tuh kan. Kalau sekarang ada poin, nggak bisa ngambil laptop. Gitu. Karena pada dasarnya mereka harus disiplin. Iya. Disiplin sholat tahajud. Iya, benar. Sholat wajib, sholat sunnah. Dan di mana kan seorang muadibah tentunya mereka membangunkan anak-anak untuk
mudah. Ini untuk disiplin lah. Iya, untuk, iya. sebenarnya untuk mereka tersendiri. Betul. Iya. Kalau dulu bahkan aku kalau misalnya telat bangun udah mau iqomah gitu ya kan, dari azan ke iqomah kan ada jaraknya tuh kalau subuh. Paling susah sih subuh ya Miss ya. Memang itu PR sekali. Jadi itu kadang Missnya ini bahkan nyipratin air, bangun dicipratin airnya, terus disiram aja gitu, nggak siram nggak sampai ekstrim itu sih, tapi ya dicipratin air gitu supaya bangun. Kadang beneran aku pernah bahkan sampai ayo bangun, duduk ditungguin sampai aku wudu. Jadi duduk, abis itu dipapah itu ke tempat wudu, ditungguin wudunya, ditungguin pakai mukenahnya, jalan ke bawah, udah sampai di depan pintu masjid baru ditinggal. Seperti itu, pokoknya harus benar-benar se-effort itu juga ya, Dok? Se-effort juga dulu memang. Terus kalau misalnya ada yang telat atau apa segala macam itu diberdiriin tuh di depan gitu. Oke, baik Dokter, berbicara tentang asrama tentunya tidak luput dengan makan ya Dokter ya. Nah, kira-kira Dokter apabila sudah makan 3 kali sehari tapi ada snack-snack yang mungkin lebih ke micin dan sebagainya, itu sebenarnya baik gak sih, Dok? Pastinya nggak baik, pastinya nggak baik. Cuman kan kalau yang aku lihat dulu, kalau misalnya di IBS kan kita disediain makan. Sekarang masih ada nggak dining roomnya? Masih ada. Masih ada kan? Nah jadi dulu juga ada dining room. Jadi ibaratnya nih senangnya, bukan senang sih, tenangnya juga untuk orang tua. Aku dulu adalah kita kesini tuh beneran cuman bawa badan sama baju, sama kepala lah gitu ya, kan mau belajar. Lebihnya tuh udah diurusin semuanya, literally semuanya. Sekarang kan juga sampai gitu kan, mungkin menjaga kebersihan kamar masing-masing tuh mungkin emang tanggung jawab masing-masing. Tapi kita ada yang bantu, alhamdulillahnya di sini. Makan udah disediakan di sini gitu kan, 3 kali sehari. Lalu abis itu keperluan-keperluan lainnya juga banyak yang sudah disediakan di sini. Jadi sangat nyaman sekali dan asupan gizi yang baik, sangat berpotensi meningkatkan berat badan memang karena nyaman itu tadi aku bilang. Nyamannya dalam artian seperti ini, mungkin kalau zaman dulu lumayan agak ketat gitu ya untuk urusan makanan. Jadi dulu aku kalau misalnya check in kan kita ada, sekarang masih ya sekali sebulan tuh boleh keluar, nanti masuk lagi terus kita dicek lagi nih kita bawa apa aja, termasuk even makanan yang kita bawa dari luar itu akan dicek dulu gitu loh, mana yang boleh mana yang enggak. Apalagi kayak mie instan. Kalau dulu aku cuma dibolehin kayak paling 2 atau 3, kalau lebih dari itu ditangkap lah, lalu tidak boleh masuk ke dalam kamar gitu. Aturannya sih seperti itu. Kemudian tidak boleh juga delivery dari luar. Memang fokus makanan itu makanan dari sini 3 kali sehari dan enak-enak gitu. Tapi kan ada kantin juga. Karena di kantin kita banyak punya makanannya. Kalau zaman dulu aku namanya kantinnya kantin Mang Udin. Mungkin sekarang udah gak ada kali ya. Udah lama banget, dan 16 tahun yang lalu. Udah gak ada lagi mungkin. Tapi memang di situ banyak makanan lain yang sangat berpotensi bisa, ibaratnya sebenarnya bukan nggak boleh, tapi kadar nutrisinya itu mungkin tidak terlalu baik gitu. Ataupun kita kalau bisa makan itu tidak hanya mengenyangkan, tapi juga bernutrisi untuk tubuh kan. Nah, apakah boleh di luar dari 3 kali sehari itu kita makan lagi? Boleh. Aku ke pasien itu ngasih makan bisa sampai 5 kali. Ada 2 snacking waktu lain yang memang nanti kalau bisa kita tetap makan gitu loh ibaratnya. Cuman jenis makanan snacknya tuh apa? Ya kalau bisa memang yang ada kandungan proteinnya gitu ya. Kayak misalnya kacang-kacangan, nah kayak gitu-gitu. Nah kemudian atau buah gitu. Nah itu juga bisa dijadikan alternatif untuk snacknya. Cuman kalau misalnya tambahannya kayak micin, kalau kebanyakan mungkin dampaknya juga satu lagi adalah bisa bikin yang namanya retensi air. Kalau ketahan tuh air dalam tubuh, arti nanti akan meningkatkan berat badan, bisa juga jadinya dampaknya seperti itu. Ditambah lagi biasanya kalau yang tipe-tipe micin itu kalorinya saja yang besar, tapi mengenyangkan tidak gitu. Jadi kita pengen lagi, padahal sebenarnya kalorinya udah cukup besar. Mungkin satu tipe snack kayak ciki, kayak apa, mie instan itu tuh udah sama kayak satu plate full, kayak ada nasi, ada proteinnya, ada lauknya 2 gitu, ada sayurnya, itu udah cukup. Jadi akan lebih baik sebenarnya kita makan yang seperti itu. Gitu, kurang lebih Miss Lita. Thank you so much dokter. Nah dokter,
ada pertanyaan kembali, kira-kira sebagai alumni yang sudah merasakan hasilnya karena sudah menjadi alumni di IBS, apa sih pesan dokter untuk para orang tua tentang pentingnya memilih pendidikan maupun institusi pendidikan? Sebenarnya tidak bermaksud menggurui gitu ya, lebih kepada sharing pengalaman aku yang aku rasakan secara personal. Mungkin itu juga ada salah satu nanti, mungkin nggak tahu kedepannya podcast ada sama orang tua atau gimana gitu kan nanti. Tapi kalau dari aku pribadi yang sudah pernah ngobrol sama papa mamaku gitu, kenapa sih mau masukin aku waktu itu ke IBS? Tadi pilarnya 2 itu tadi. Aku bilang karena di sini kita Islamic School. Artinya ada pelajaran tentang agama yang akan lebih dalam untuk dipelajari, ibaratnya seperti itu. Dan menurutku itu menjadi pondasi yang sangat bagus untuk kedepannya gitu kan. Nah ditambah tapi tetap secara internasional kita tidak melupakan perkembangan global, sehingga apa yang kita pelajari dengan pondasi Islam yang bagus, lalu dengan perkembangan zaman koridor itu tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sesuai gitu. Tapi tetap kita bisa berkembang secara internasional, kita nggak kalah, kita ada first program seperti itu. Kita bahasa kita diversity-kan. Kemudian nyampe di sini lagi nggak cuman dari satu daerah doang, banyak kan dari berbagai provinsi nih. Betul. Nah jadi teman juga makin banyak. Kemudian setelah itu networking, lalu culture-nya berbeda. Kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, artinya ada banyak sekali. Orang Sumatera belum tentu sama orang Jawa, belum tentu lagi sama Kalimantan, beda lagi, sama Sulawesi beda lagi. Kalau ada Papua, bahkan angkatanku dulu ada yang dia sempat tinggal dari Papua, pas segala macam. juga sekarang ada dari Papua. Itu. Jadi dengan keberagaman diversity itu tadi atau diversity itu tadi, menurutku anak-anak itu akan lebih banyak terpapar dengan semakin banyak dia terpapar dengan keberagaman, tidak akan menjadi cara berpikirnya juga akan semakin luas. Kalau menurutku seperti itu yang aku dapatkan, sehingga tidak seperti katak dalam tempurung aja gitu ibaratnya. Betul. Jadi ada banyak hal-hal di luar sana yang masih bisa kita explore, sehingga kayak pepatah bilang kayak padi, semakin berisi semakin merunduk, atau istilahnya semakin kita banyak tahu, justru semakin banyak nggak taunya. Karena ternyata yang kita lihat itu adalah cuma segelintir, sebagian kecil. Jadi kalau mungkin para parents, orang tua yang berminat gitu kan, mau misalnya masukin ke sini, menurutku sih itu investasi yang bagus, jangka panjang gitu loh, investasi yang baik. Asalkan balik lagi tadi ya, banyak nilai-nilai yang mungkin memang dari keluarga, dari apa, sesuaikan saja gitu dengan sekolahnya, seperti itu. Karena semuanya pasti punya keunggulan-keunggulan masing-masing gitu ya, termasuk di sini tadi yang banyak sekali yang menurutku banyak sekali yang bisa dieksplor gitu. Ya kalau misalnya nanti orang tuanya mau masukin ke IBS atau ICI sekarang itu ya bagus sekali sih menurut aku. Kalau misalnya gitu ya, dulu aku cukup rame kok, seangkatan tuh bisa berapa sampai ratusan gitu. Banyak sekali peminatnya dulu ya. Kalau misalnya ini, tapi kan makin kesini perkembangan edukasi itu semakin pesat sekali. Betul, apalagi dengan AI. Kurikulum beda pemerintah yang di atas beda lagi nanti gitu ya. Cuman masih tapi yang aku salutkan adalah IBS tetap konsisten dengan program 2 tahunnya. Iya betul. Itu menurutku suatu keunggulan juga gitu ya. Yang nggak bisa didapatkan di semua sekolah juga gitu, kurang lebih. Betul sekali. Karena kan kita sedang membahas tentang mungkin flashback sedikit lah tentang dokter, bagaimana sudah bersekolah di sini dan kira-kira apa sih yang akan disampaikan ke dalam diri dokter zaman dulu sebenarnya, Dok? Kalau misal waktu zaman dulu apa sekarang nih? Mungkin zaman dulu ya. Apa yang akan dikatakan? Mungkin misalnya kayak lebih semangat lagi atau gimana, Dok? Aku akan bilang sama diri aku bahwa listen to your parent, then trust God's plan. Trust God plan. Iya, itu menurutku sudah yang paling pas setelah menjalani dari sini, lalu berbagai macam drama kehidupan yang lainnya ibaratnya gitu ya. Itu adalah pegangan utamanya. Percaya sama rencana Allah,
lalu yakini bahwa ridho orang tua itu harus yang selalu dipegang juga gitu. Itu yang akan aku bilang dulu kepada diri aku dulu, supaya aku nggak ngelawannya kebanyakan gitu ya. Karena kalau dulu kan belum terlalu percaya, jadi banyak nih slacknya nih sama orang tua. Tentang ICRs aku juga tidak langsung nurut manut gitu. Itu yang namanya berantem ribut sama orang tua itu pasti ada gitu loh. Itu bagian part of the process kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Cuman by the end of the day nanti teman-teman pasti akan merasakan bahwa trust God's plan, kemudian sama satu lagi listen to your parent, cari ridhonya. Udah 2 itu aja sih kalau aku yang pasti akan. Karena Allah best planners, dan orang tua adalah kunci utama. Iya, emang itu dia kalau aku. Okay, that's very great, dokter. Okay, the last question. Iya, apa tuh? Boleh minta satu kalimat inspiratif atau life motto untuk IACers yang sedang mendengarkan hari ini? Apa ya life motto aku? Sebenarnya aku prinsipnya YOLO, Miss. Oke. Aku nggak begitu meribetkan hal-hal kecil atau yang lainnya. Tapi basically aku emang orangnya deep thinker. Jadi memang suka membaca buku filsafat apa segala macam tuh aku suka. That's very interesting. Kadang semakin dibaca kan kita semakin overthinking ya jadinya. Kalau misalnya untuk life motto apa yang memang bisa jadi pegangan, ya itu tadi, trust God's plan. Gak ada lagi other than that menurut aku yang bisa bikin kita tenang. Kan kita maunya mencari itu ketenangannya ya. Kalau misalnya menjalani hidup supaya tidak terlalu banyak worry-nya, anxiousnya soal future. Kalau misalnya kita bisa percaya bahwa apa yang sudah kita jalani sekarang itu merupakan jalan yang memang sudah Allah tetapkan, dan yang mana Allah itu tidak jahat ya, gitu kan, Tuhan itu tidak jahat. Jadi kalau misalnya menganut itu pasti akan selalu yakin bahwa setelah ini pasti ada hal baik, setelah ini pasti ada hal baik, setelah ini pasti ada hal baik ketika punya masalah. Kayak kalau misalkan seperti ini ya, ketika ada masalah semua akan berlalu. Pasti. Tapi pas lagi masalahnya emang mau gila sih ya. Ya itu manusiawi. Tidak selalu sempurna itu ya kalau misalnya untuk masalah itu. Cuman kalau lagi udah waras ya ibaratnya gitu ya, langsung kayak oh ternyata ini maksudnya. Oh ini maksud Allah. Oh ini maksud orang tuaku. Seperti itu. Itu sih aku intinya percaya sama apa yang sudah Allah tetapkan. Intinya apa yang aku jalanin sekarang, aku yakin itu adalah rencana yang terbaik. Jadi yang soal, aku kan punya strong belief sekali ya soal apa namanya istilahnya rencana Tuhan. Walaupun tetap kadang mempertanyakan juga ketika masalah tuh lagi ada, kita tetap Allah nih maunya apa sih gitu kan, rencananya arahnya kemana ini gitu. Cuman kenapa bisa seyakin itu dan maksudnya punya kepercayaan seperti itu, tidak luput pastinya dari pendidikan ya. Kalau kenapa? Karena gini, pendidikan itu kalau kebetulan kan karena aku dosen juga. Jadi dan ada background dari keluarga juga dunia pendidikan gitu. Jadi yang aku lihat adalah sebenarnya kita mencari pendidikan yang terbaik itu adalah bukan untuk kita mau menjadi yang terbaik juga di sana gitu loh. Tujuan goals utamanya bukan itu. Kita SMA sekolah, kita SMP sekolah, kemudian SMA sekolah, kemudian kuliah, bahkan gunanya buat apa? Untuk nge-shape cara berpikir. Nah, jadi bagaimana shaping cara berpikir itu adalah tergantung dari pendidikan yang kita kenyam pasti. Dan itu tidak hanya pengaruhnya dari keluarga tadi ya, lalu lingkungan, teman apa segala macam, tapi juga pastinya yang lebih besar adalah karena ibaratnya gini, dari 24 jam ketika kita zaman usia sekolah, most of the time kita ngabisin di sekolah gitu ya. Jadi di mana kita banyak berinteraksi di sekolah gitu ya, itu sangat mempengaruhi dari pola pikir ke depannya. Nah, walaupun kayaknya ya udahlah kan masih SMA, kenapa sih harus yang ini enggak, tanpa tadi kayak yang pernah udah aku sebutin sebelumnya, tanpa disadari di dalam alam bawah sadar nilai-nilai seperti itu tuh akan ada tertanam. Oh ternyata dulu begini, ternyata dulu begini. Dengan pasti kalau misalnya dulu zaman aku di dorm di
asrama, ada habit-habit yang itu akan terbentuk karena kita repetitif ulang-ulang gitu kan. Terus ada yang kalau misalnya kedisiplinan tertentu yang itu diulang-ulang ketika zaman waktu di boarding school dulu di asrama gitu. Dan itu aku yakin sekali bahwa sedikit banyaknya itu berpengaruh terhadap bagaimana cara berpikir, kemudian dalam hal aku melihat memandang sesuatu sampai sekarang itu pasti nilai-nilai itu terbawa gitu loh. Ada Seperti penguatan akidah. penguatan, nah itu tadi akidah, betul sekali. Karena nanti setelah kuliah, kalaupun itu tadi aku bilang ya lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Betul. Jadi kalau misalnya akidah, tauhidnya itu tidak diperkuat, gampang banget tuh terpengaruh. Betul. Jadinya gitu, bukan terpengaruh ya, maksudnya ke bawah-bawah gitu ibaratnya. Kita nggak apa-apa ngikutin alur yang ada, tapi balik tadi pondasi itu nggak boleh. Boundaries. Ya boundaries, kita harus tetap punya boundaries gitu. Kita mau ibaratnya nih mau segaul apapun, ibaratnya gitu ya. Kalau anak sekarang nggak tahu ya, kalau anak sekarang ketuaan banget gue. Nah cuman tetap ada batasan-batasan yang memang itu perlu dijaga gitu loh. Bukan berarti kita membatasi pergaulan, enggak gitu loh. Tetap aku punya ibaratnya kalau kita berbicara apakah harus bergaul dengan agamanya sama semua? Enggak juga gitu loh. Dengan semuanya gitu kita bisa bergaul, dengan tipe apapun kita bisa bergaul. Tadi aku bilang di IBS atau ICE kita nggak cuma diversity itu lumayan banyak sekali banget, di sini. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke itu juga Betul. yang aku ambil pelajarannya dari berbagai macam culture yang bisa kita pelajari, kita biasakan cocok nggak cocoknya apa segala macam menghadapi orang banyak, independensinya, Karakteristik. iya, kemandiriannya. Nah itu juga sangat bisa apa ya, mungkin nggak langsung sempurna, tapi awal pelatihan itu di situ. Mungkin buat parent, buat orang tua, kalau misalnya mau anaknya lebih mandiri, belajar dulu deh. Kita nggak mengharapkan keluar dari sini dia langsung bisa stand untuk diri dia sendiri, tapi setidaknya belajar dan tahu bagaimana gitu loh. Dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bertanggung jawab karena di sini pasti diajarkan di situ kan, dorm itu kamarmu apa segala macam. Aku dulu bahkan ada di boardnya itu di setiap lantai yang kamar paling rapih, yang terbaik apa segala macam itu di scoring kan. Kalau yang kayak gitu tuh ada inspeksinya. Kalau kamar berantakan nanti dapat apa. Nah kayak gitu. Dan di sini nggak boleh bawa HP. Iya betul. Itu juga beda. Di sini nggak boleh bawa Jadi HP. anak-anak fokus belajar banget Fokus ya. belajar gitu. Nggak tahu ya kalau di belakang ya, cuman kan kalau aturannya tidak boleh bawa HP. Dan itu menurutku itu rules seperti itu. Kalau zaman sekarang apalagi kita sangat-sangat digitalisasi, anak-anak sangat bergantung sekali, bisa sangat lumayan menurunkan mungkin screen time dan segala macamnya itu. Jadi lebih banyak memang kalau dulu aku jadinya karena HP itu tidak ada gitu ya, kita lebih banyak ngobrol, nongkrong di kamar siapa gitu ya. Jadi lebih banyak interaksi sesama humannya gitu. Karena belajar pasti di sini udah digital banget. Aku yakin deh kalau yang sekarang itu. Betul. Ya Karena kan? pada dasarnya anak-anak harus berpikir terbuka terhadap keluasan ilmu yang cukup Cuman sangat kan lebih luas yang ya. hablum minanasnya nih nggak boleh kurang nih gitu. Ibaratnya bukan nggak boleh kurang, harus tetap diasah yang hablum minanasnya. Tapi dengan maksudnya interaksi sama manusianya gitu kan, hubungan sama manusianya. Kalau misalnya dengan digital sekarang kita tidak memperhatikan itu, ya jadi lama-lama individualis sekali. Positifnya adalah berarti kalau di sini dengan digitalisasi yang seperti itu sangat bergantung dengan screen, kita kan di sini bukan dikurangi bahkan ya handphone dibatasi gitu. Itu menurutku itu bisa lumayan melatih apa ya, bonding gitu. kedisiplinan terus bonding sesama manusianya gitu. Mana makin sekarang anak zaman sekarang benar-benar individualis banget gitu. Kalau dulu yang aku rasakan sih itu tadi ya, kita berinteraksi satu sama lain, melatih cara bersosial. Nah kalau yang mau seperti itu masukin tuh anaknya ke IEC. We trust. Iya. Itu ya slogannya emang kalau sekarang. No. Oh enggak. Ya tapi gitulah. Ini mendadak aja. Ya tapi gitulah ibaratnya. Menurutku kalau misalnya memang bagaimana pendidikan seperti apa yang dipilih untuk anaknya, terutama ketika jenjang high school itu yang mana tuh sangat rentan. Mereka remaja pada saat itu mencari jati diri. Nah, jadi harus hati-hati sekali. Nah, kalau di sini sih menurutku pas sekali karena di kan itu tadi kita tetap internasional. Kalau mau anaknya tidak terlalu tetap mau mengglobal, tapi basic Islamnya itu tetap ada. Itu tadi tauhid dan akidahnya itu
fondasinya diperkuat dulu gitu. Jadi dia tahu boundariesnya ke depannya seperti apa dalam bergaul. Ketika mereka sudah siap menghadapi dunia Ya, kerja betul. dan university. Benar sekali. Ya gitu, Miss. Wah, Masya Allah sekali ya dokter. Karena pada dasarnya semua tidak luput kembali lagi kepada pendidikan. Pendidikan adalah aset yang sangat luar biasa. Dan Iya, orang iya. tua tentunya harus memilih pendidikan anak yang Iya. baiknya juga gitu ya Betul, dokter. betul. Oke dokter, karena sudah di penghujung acara kita hari ini sangat luar biasa, sangat insightful sekali ya. Hi Sears, and then tentunya kita sudah berbincang-bincang dengan dokter dan sungguh sangat luar biasa sekali dokter. Maka dari itu kita tutup acara ini dengan mungkin kita baca hamdalah dulu ya dokter. Alhamdulillah. Terima kasih loh Oke. tim ICI sudah mengundang aku. Iya, thank you so much Iya, for ya your bukan time. siapa-siapa ini, tapi setidaknya kalau nggak diundang ke sini, mungkin nggak tahu ya kapan akan ke IBS lagi. Karena terakhir emang pas wisuda 2009, terus habis itu aku nggak pernah lagi ke sini karena basicnya aku kan home base-nya tidak tinggal di Jakarta. Oke, mari kita gitu. explore bersama kembali IAIC. Ya, betul sekali. Oke, maka dari itu saya akan tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.